Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai tradisi metode berfilsafat dalam Islam. Di sini kami akan membahas teori dan tradisi filsafat Islam, metode filsafat keagamaan Islam, perbandingan filsafat dari Islam, masa depan filsafat Islam di Indonesia. Langsung saja. Yang pertama yaitu teori pendidikan filsafat Islam. Teori pendidikan adalah fondasi dan langkah pertama dalam mengembangkan pendidikan. Contohnya, pengembangan materi atau kurikulum ke manajemen sekolahan, serta metode dalam proses pembelajaran materi dan proses belajar mengajar. Jelas dapat dikaitkan dengan teori pendidikan atau ketika menyusun mata kurikulum serta planning proses belajar mengajar, ini berpusat kepada teori pendidikan. Yang kedua yaitu metode filsafat keagamaan Islam. Metode filsafat keagamaan Islam dapat beberapa metode dalam filsafat agama Islam, terdiri dari 3 metode dalam mempelajari filsafat keagamaan Islam, yaitu metode bayani, irfani, dan burhani. Yang pertama yaitu metode bayani, yaitu metode istinbat melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam teks nas dan susunan kalimatnya tersendiri. Berarti penjelasan metode bayani merupakan metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks nas secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan, jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa peduli pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Dalam perspektif keagamaan sasaran didik, metode bayani adalah aspek eksoterik atau disebut dengan syariat. Sementara itu secara terminologi bayan mempunyai 2 arti, yaitu sebagai aturan penafsiran wacana, kawain tafsir al-kitbani. Metode ada 2, yaitu metode irfani adalah salah satu penalaran yang dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Metode ini dikembangkan dan digunakan dalam masyarakat Sofi, berbeda dengan epistemologi burhani yang dikembangkan dan digunakan dengan keilmuan Islam pada umumnya. Setelah metode irfan adalah arafah dalam bahasa Arab, semakna dengan makrifat, yang berarti pengetahuan. Berbeda dengan ilmu irfan, makrifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari Tuhan, atau bisa disebut dengan kasyaf, lewat oleh rohani riyadhah yang dilakukan, atau dasar hub, atau disebut dengan cinta, atau iradah, bisa disebut dengan kemauan yang kuat. Secara epistemologi, irfan dapat diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penalaran hakikat atau Tuhan secara hambanya, serta adanya oleh rohani yang dilakukan atas dasar cinta. Yang kedua yaitu metode burhani, suatu pengetahuan berdasarkan prinsip logika. Metode ini menyadarkan diri pada kekuatan rasio atau akal yang digunakan lewat dalil dari logika. Burhani demonstratif serta sederhana, bisa diartikan sebagai suatu aktivitas berpikir untuk menetapkan dan kebenaran proposisi, atau bisa disebut dengan
Qotniyah. Ya, lanjut pada slide ke-6, yaitu metodologi filsafat keagamaan Islam. Metode bayani yaitu metode istinbat melalui penafsiran terhadap kata-kata yang digunakan dalam teks, dalam kurung nas. Dalam susunan kalimatnya sendiri berarti penjelasan. B. Metode irfani, yaitu adalah salah satu model penalaran yang dikenal dengan tradisi keilmuan. C. Metode burhani, yaitu suatu pengetahuan berdasarkan prinsip logika. Pendekatan filosofis, ada beberapa pendekatan filosofis dalam memahami hakikat segala sesuatu terdalam kehidupan ini, yaitu pendekatan ontologik, pendekatan kosmologik, pendekatan rasional atau logika, terakhir pendekatan teologis. Oke, slide ke-7, perbandingan filsafat dan agama. Bahwa antara agama dan filsafat itu terdapat perbedaan menurut Profesor Rashidi. Perbedaan antara filsafat dan agama bukan terletak pada bidangnya, tetapi terletak pada cara menyelidiki bidang itu sendiri. Filsafat adalah berpikir, sedangkan agama adalah mengabdikan diri. Agama banyak hubungan dengan hati, senang dan bersabar, banyak hubungan dengan pemikiran. Slide terakhir, masa depan filsafat Islam. Yang saya maksud adalah masa ini kurang lebih 10 tahun terakhir dari sekarang pada saat ini. Kita telah menikmati banyak informasi tentang filsafat Islam. Diterjemahkannya buku yang diedit oleh M. Sharif yang berjudul History of Muslim Philosophy. Secara personal, ke dalam bahasa Indonesia telah memperkaya khazanah filsafat Islam di Indonesia. Kita pada dasarnya tidak perlu tahu persis apa yang akan terjadi pada filsafat Islam di masa depan, tetapi kita harus menyongsongnya dengan melakukan beberapa kegiatan yang konstruktif bagi masa depan yang akan datang. Filsafat Islam yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.